informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih dari Trunojoyo. 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bana di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bana, sesuai dengan janji Cindy tadi gitu ya, Cindy gak bakalan sendirian di malam minggu ini gitu ya Sobat Bana. Tema kita nih tentang ngobrol nongkrong tapi dompet tipis. Nah Sobat Bana, sekali lagi Cindy gak sendirian. Cindy udah ditemenin sama cowok dan cewek di malam hari ini. Nih ada di depan Cindy. Ini ada Sukma dan juga Erik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, ini gimana kabarnya nih? Gimana kabarnya? Kenapa jadi kikuk ya? Soalnya biasanya cuma berdua, ini tambah satu lagi cowok lagi. Ya, gitu. Gak apa-apa, kita ngobrol aja. Ini gimana kabarnya kalian? Baik-baik, Sukma baik sekali. Oke, Erik juga baik, alhamdulillah luar biasa. Oh, Allahu Akbar, belum biasa. Oke, anyways kita kenalan dulu ya. Ini Sukma dari mana, terus kemudian juga Erik ini dari mana, biar Sobat Bana tahu gitu ya. Nggak ini orang dari mana nih gitu kan, narsumnya dari mana gitu, boleh nih dikenalin buat Sobat Bana gitu ya, biar kenal gitu. Oke, halo Sobat Bahana, kenalin nama aku Dwi Ajeng Melati Sukma. Biasa teman-teman manggilnya Sukma. Aku asal apa nih Kak? Asal sekolah kah? Asal rumah kah? Apa nih? Mungkin kuliahnya di mana? Oke, gitu aja. aku kuliahnya di UIN Ponorogo Kak. Oke, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Oh Islam. baik, terus kemudian juga Erik nih gimana? Ini dari mana? Halo, selamat malam Sobat Bana. Perkenalkan, nama saya Erik Risa Indrawan, biasa dipanggil Erik. Dan saya juga kuliah di UIN Ponorogo, jurusannya juga sama, Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, berarti satu kelas nih. Iya, Iya. benar banget. satu Dari kelas. dulu. Udah cinlok? Gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Oke, nah thank you banget buat Sukma dan juga Erik yang malam hari ini udah datang gitu kan. Kita mau ngobrol-ngobrol tipis, bukan tipis, ngobrol-ngobrol santuy aja gitu, jadi jangan tegang gitu kan, kayak ditanyain biaya nikah atau biaya sekolah gitu kan, jangan. Kita ngobrol santai-santai aja. Nah Sobat Bana, tema kita di malam hari ini nih nongkrong tapi dompet tipis. Nah kita kasih kesempatan buat kamu nih yang pengen nanya, bukan nanya sih lebih tepatnya, share opini kamu gitu ya. Apakah kamu tuh tipe-tipe orang yang tetap nongkrong walaupun dompet tipis, atau kamu akan menyetop diri kamu untuk gak nongkrong karena dompet tipis nih lah. Nah langsung aja share opini kamu di 085 6345 4545. Nah kita mau ngomong sama Erik dulu nih. Aku nyebut nama Erik tuh agak gimana-gimana gitu loh. Agak susah gitu ya. Bukan susah. Gini. Soalnya gitu. I know. Aku tahu baru inget. Iya. Males gitu. Gak bercanda kan beda orang. Oke. Iya. Erik, kan kamu nih yang mengajukan judul nongkrong tapi dompet tipis. Apakah relate banget nih sama kehidupan kamu gitu? Apakah relate sama kamu tuh tipe orang yang nongkrong atau tipe orang yang kayak gimana gitu? Sebenarnya sih tidak ya Kak. Tema itu cuma iseng dan saya cuma lihat anak muda yang senangnya kok orang nongkrong banget. Apakah dompetnya ini tebal banget? Apakah tipis tadi maksaan? Apakah gengsi itu? kan daripada gengsi kan lebih baik menekan fungsi itu ya Kak. Kata gitu. Yusuf Hamka itu. Baru awal udah ngomong segi Yusuf Hamka ya. Oke. Nah, anyways, berarti kamu tuh berkaca dari fenomena-fenomena di luar sana gitu, banyak banget mungkin dari teman-teman kita yang benar-benar kayak every single day dia nongkrong gitu kan. Terus apakah dompetnya tuh setebal iman kita gitu kan? Apa kebalikannya? Tipis dong. Aduh. Gitu kan. Oke. Kalau dari
siapa namanya Sukma gitu ya. Kan kamu kan juga ini nih mengangkat nongkrong gitu kan. Berarti kan kegiatan nongkrong ini sangat melekat banget nih sama kamu mungkin gitu ya. Bisa dijelaskan gitu kenapa kamu pengen ngangkat tema kayak gini gitu? Kayak aku ngangkat tema ini karena mungkin dari teman-teman aku nih Kak kuliah ya kan, mungkin yang dari semester 1 aku sendiri yang dulu suka banget namanya nongkrong, entah itu mulai dari nongkrong di pinggir jalan, di kafe-kafe yang ya kalau standarnya anak kuliah mungkin pas lah di dompet yang nggak terlalu mahal, yang biasanya nih aku sama teman-teman itu kita ngopi dengan harga 5.000 tapi kita berjam-jam di situ kayak gitu. Ada Kak, banyak di Ponorogo banyak, dan kayaknya kalau di sini juga ada deh yang di pinggir-pinggir jalan iya itu. sih. Oh ya kan. Gitu kan. Iya, tergantung tempat nongkrongnya kan. Tapi kan ya namanya cuma nongkrong kan, yang penting kita bisa duduk, minum sambil ngobrol kan gitu tujuan nongkrong sebenarnya. Terus kenapa aku ngambil tema ini karena ya itu tadi dari aku pribadi yang seperti itu, teman-teman aku yang banyak banget aku coba lihat di story WA banyak banget yang tiap hari ya ibaratnya tiap hari nongkrong ya kan, entah itu sama teman-temannya sama cowoknya gitu kayak gitu Kak. Oke, berarti kan berangkat dari situ. Nah, ini kan dari Gen Z ya yang berpendapat. Nah, kali ini coba nih yang di atas. Oke, berarti sekarang gantian nih. kita ngomongin dulu. Oke. Oh iya. Tadi versi Gen Z. Nah, ini sesi Gen Z. Nah, kita coba nih pengen tanya sama yang Versi bawahnya Gen Z itu apa ya? Gen Alpha. Ini Alpha. Ini aku kan termasuk Gen Z sih masih. iya, kan milenial, Gen Z, Masih milenial, Gen Z, Alpha. Kita akan nanya nih sama temen kita yang Gen Alpha. Oke. Halo, selamat malam. Gak sopan ya. Kalau gak sopan nih. Ini mulai gak sopan. Gen Alpha gitu ya. Bener dong. Dimudahin masa gak mau gitu kan. Nih Pak, kita kan yes. Kita kan ngobrolin soal nongkrong tapi dompet tipis. Nah, Bapak kan ini kan, Bapak suka nongkrong gitu kan. Nah, apakah Bapak itu tipe yang tetap nongkrong walaupun dompet tipis, atau ya akan nggak nongkrong kalau misal dompetnya gimana ya? Kayak gitu deh, Pak. Iya sih, kalau nongkrong tuh ya sama sebenarnya seperti kalian. Tapi kalau di kita itu yang di umur-umuran kita itu siapa yang ngajak itu yang siapa yang bayar. Di umuran kita. Bisa kayak gitu kita, ya kan? Kita bisanya Umuran kitanya saya udah nggak bener. kapan nih Bapak ngajakin kita ngopi kalau gitu? betul ya. Iya. Ya oke deh, kapan sebenarnya kan minggu kemarin tapi berhubung banyak tugas dan banyak ini akhirnya Banyak janji. Janji palsu nih. Oke, baik, kita bahas di sini bukan bahas Bapak ya. Oke, Pak, ini kan kalau ngomongin soal nongkrong dengan budget tipis gitu, ini mungkin Bapak bisa kasih rekomendasi buat kita-kita ya kan, yang kantongnya tipis. Bapak kan pasti kan udah melanglang buana kalau di Ngawi nih ya kan, nongkrongnya dari yang mahal sampai yang benar-benar murah banget. Itu di mana yang worth it deh gitu. Nggak usah jauh-jauh, depan radio Bana aja. Oke. Bener. Sambil makan gorengan, ya kan. Bener. Saya agak gimana lihat Pak Erik, Pak Jamu gak usah sepaneng, Rik. Tadi tuh udah bahas Yusuf Hamka gitu loh, Pak. Gak bisa ngimbangin aku angkat tangan. Nah, kayak aku yang spek-spek videoan kayak gitu. Gak bisa. Saya spek di cuan.
Kayaknya nggak percaya. Emang iya loh. Aduh parah. Ya lah, nggak cocok kalau sebut biduan. Terus. Terus cocoknya apa dong? Iya. Kita kembali ke Yes. Nah balik lagi Pak, gimana Pak? Sebenarnya kalau kita itu nggak perlu banyak nggak perlu cuan yang cukup banyak. Kalau yang penting itu kita tuh ngopi terus bahas tentang kalau kita cowok ya kan mungkin beda. Kalau si pertemuan para cewek itu biasanya kan gibah gitu kan. Enggak Nggak harus. Biasanya laki-laki juga banyak gibahnya juga kok bapak sekarang. Sekarang emang udah perempuan aja. Ya dibalas kan sama suka. Gak ikut aku. Aku mulai gede ini. Oke. Gimana Pak? Di cowok itu mungkin bahasnya masalah pekerjaan, terus masalah mohon maaf ya mungkin cewek tuh ya hanya sebatas kata saja tapi gak mau sepil yang banyak kan, tapi kita kalau udah kumpul kan beda kalau kalian bahasnya mungkin ya anak gitu kayak gitu. Kalau sama temen ya kita bahasa pekerjaan bahasa apa sih mau kerjain apa coba di pertemuan Bapak ngerjain apa ya gitu tapi Bapak kan beda kelas work di ya baru kan Bentar Pak, putus-putus Pak. Iya, Putus, Pak. suaranya. Kayak aku. Sama siapa? Putus-putus kayak dia. Putus-putus nih Pak. Jadi harapannya gitu ya Hah? gimana Pak? putus-putus kayak harapannya Putus-putus kayak saluran transfernya ini loh. Aduh duh. Oh, berarti Bapak intinya kalau nongkrong itu kan esensinya bukan tempat nongkrongnya di mana gitu kan Pak? kalau biasanya kalau nongkrong ada gitu apa ya kayak gitu butuh keramaian cowok ya ya biasanya kena cowok tuh atau tangkir tuh jam ya beda kan kayak kalau cewek itu tapi bukan cewek Gimana Pak? kalau cewek cemilahnya yang Enggak loh. Waduh. Masa sih Pak? Enggak ada perasaan. Tapi bisa dibilang sih. Bisa dibilang sih. Soalnya kalau udah minum kan, kita nggak bisa awet. Kalau Iya kalau cuma minum aja, benar-benar. pasti kayak nanti kita makan. Bakaran, Setuju sih. jajan. Itu setuju. Kita nggak bisa awet. Apalagi kalau aku sama Mbak Cynthia Pak ya. Jangan bandingin aku sama kamu. Jadi kalau mau bandingin tuh nggak menarik. Kita nggak bisa bandingin mereka berdua ya, Rik ya. Kayak gajah sama beruang. Pak ini udah masuk ke body shaming ya Pak ya. Aduh nggak bisa nih. Bapak aja nggak berani loh bilang kayak gitu loh. Oke. Oke. Nah, berarti kalau itu kan kalau versi cowok ya kan. Nah, kalau dari versinya Sukma sendiri gitu ya, gimana sih nongkrong gitu kan versinya cewek gitu? Kalau versinya Sukma sebagai pihak perempuan, ya dari pihak perempuan nih, ya bener sih Pak ada gibah-gibahnya, tapi kita gibahnya tuh juga bukan gibah yang sekedar ngomongin orang kayak gitu. Kita gibah juga ada kok, bahas pekerjaan ada, bahas tugas juga ada, bahas soal
teman kita yang seumuran kita yang udah nikah ada, kita bahas soal yang teman-teman di usia kita udah kerja, udah dapet cuan, udah bisa beli rumah, beli mobil, dan semuanya itu juga ada kayak gitu Bapak. Jadi bukan kita nongkrong bukan hanya buat gibah aja kayak gitu. Ya bener gibah tapi bukan gibahin. Iya, tapi bukan gibahin orang, ih dia lo kayak gini kayak gitu enggak gitu. Terus kalau ya gimana? Ya biasanya kan tadi kerja ngobrol tuh itu Bapak itu suaranya nggak jelas Bapak. Putus. Iya, putus kayak kakak Cindy sama Aku masih sama yang mana maksudnya? sama Erik maksudnya. Sama Erik, iya kan yang lain namanya juga Erik. Aduh. Kena lah. Gimana Pak? ya udah boleh dengar cerita sudah. Udah. Udah, gimana Bapak? Ya kalau apanan Jawa itu kan ibarat tapi pasti saya entah saya dibayangnya kayak gitu si istri ini lah ini nih Bapak ngomongin siapa sih? Ngomongin diri sendiri ya? Aduh, nggak ikut aku. Gitu. Tapi emang iya sih Pak. Kita mengakui bahwa kalau perempuan tuh awalnya adanya pertemuan itu pasti ada gosip, gitu kan? Entah ada gosip, entah itu ada sesuatu update kehidupan gitu. Kalau udah bestie banget kan pasti kita harus mengupdate kehidupan gitu ya. Betul. Mungkin dari masalah pekerjaan, masalah pasangan ataupun masalah keluarga gitu. Tapi kalau untuk Cindy sendiri ya menggibah ya kan. Kalau menggibah tuh ya gak harus, tapi pasti ada gitu. Ya tergantung circle-nya sih Pak. Tergantung circle-nya. Kalau misalnya circle teman main gitu pasti ada gibahnya gitu. Tapi kalau teman-teman kerja kayaknya enggak gitu. Bapak tahu lah gibahnya gimana ya. ya masalah Gimana Pak? ya sama teman kerjaan dan kerjaan gitu. Iya gitu. Terusnya bahas soal menghidupi mantan gitu ya Pak ya? Enggak. kayak curhatnya iya loh hari ini aku udah transfer si ibu gitu kan. Aduh. Ya. Dari tadi kita aja. Erik kan mana suaranya enggak? Iya loh Pak. Habis ini aku tanya deh, kalau nongkrong versi kamu deh. Erik kamu pernah nongkrong nggak? Aku tanya dulu. Pernah Kak. Berapa kali? Hah? Dalam Enggak, seminggu berapa kali? Waduh, aku nggak pernah hitung ya Pak. Pernah dan tidak ada banyak lah. Gitu. Kalau nongkrong ngobrolin apa? Oh, kalau dari laki-laki sendiri kan seringnya ngobrolin soal bola atau bisnis masa kini itu Kakak. Kalau sesama manusia ngobrolin ini kan juga pernah ada kan jarang ya Pak. Gosipin orang, tapi yang sering biasanya nongkrong itu main game gitu atau bahas soal bola itu kalau laki-laki. Nongkrong main game? Iya Kak. Lah kan di rumah bisa ngapain nongkrong main game? Karena biasa main itu bersama itu. Loh, iya kan emang kan di rumah juga bisa main bersama, kan ada voice-nya. Ya beda sih. Kak, Gak bisa dong Pak. Aku tuh paling gak suka loh Pak. Kayak ada nongkrong itu tuh main game. Benar. Gak suka aku karena kayak esensi nongkrongnya sendiri nih loh Pak, nggak ada. Ya, Gitu. benar Buat banget. Kamu pindah tempat main game doang gitu loh. Begitu. Sih. Gitu. Ya. Gimana Pak? Kalau kita main nongkrong, kita marahin dia lah. Terus kita bisa kompak ngomong Secara langsung gitu. secara langsung dan itu bisa matching
timnya kita si apa ya biar sama satu permainan itu Gitu. Berarti kamu tuh apa strategi gitu loh. berarti Erik itu tipe nongkrong yang bukan buat ngobrol, tapi tipe nongkrong yang buat main game. Wajahnya kayak bermain, Dua-duanya sih kak kayak gitu. Apa Pak? wajahnya Erik kayak begini. Kayak apa Pak? Kayak apa? Kayak kayak tegang banget Erik ya kan. Iya. Nah, kalau kamu Dari sih iya kan Pak? Iya kan? Terlihat seperti tokoh ustadz ya kan? Masya Allah. Tadi salamnya tuh gimana tadi? Sehat alhamdulillah luar biasa. Gitu. Belum takbir ya. Iya, belum takbir. Iya. Gitu. Udah takut nih. Sukma Gimana Pak? MLM. Oh MLM. aduh. Tapi kamu kalau biasanya main game apa? Oh biasanya itu kalau main game seringnya main apa ya kayak kartu biasanya kayak kartu poker, kartu Uno itu PlayStation ya. Lebih enak Oh, itu kan enggak. butuh tim tuh kak. Kalau sendiri kan nggak asik gitu. Oh mainmu Ya. itu. Iya, kayak Tak kirain main Monopoly yang gitu. kayak sekarang itu yang apa? Roblox. Boleh terus Apa lagi? Mobile Legends gitu kan, PUBG dan lain-lain. Tak kirain main kayak gitu nggak? Ya main tuh, kak, tapi itu jarang kak. Oh jarang. Iya Pak gimana? Kalau Erik kan dia suka Suka yang apa Pak? kuno ya. Terus kayak gitu santai nggak perlu Harus kerja sama tim gak sih? Iya kan sebenarnya kayak gitu kan. Pak itu siapa Pak? Oh kucing ya? Mulai dah. Kira apa? Mulai Mbak Cindy mulai. Aku kira apa gitu loh. Ya ampun, setiap menemani ada akuarium dengan ikan-ikan yang cantik dengan kucing. Masya Allah. Gimana pesanan Sukma Pak ikan cupangnya? aman sudah di meja. Aman ya sudah ya, oke. Oke, kamu mau pesen ikan Iya karena tuh gini kak, di meja yang bapak tuh kan ada toples ini buat isi bunga apa daun apalah itu, nah itu kan di dalamnya tuh banyak jentik nyamuk. Daripada itu di iniin jentik nyamuk, kenapa nggak dikasihkan cupang aja biar lebih indah gitu, biar lebih rajin bersihinnya gitu Oh iya sebenarnya. ya. Emang ikan cuma makan jentiknya? Enggak Lah, kan kalau misal diisi ikan cupang kan otomatis airnya bakal rajin diganti. oh Ya kan? belum tentu. belum tentu. Tergantung Iya, tapi- Bapak ke kantornya jam berapa. Gitu. Dan lebih indah aja dilihat daripada yang terbang-terbang jentik nyamuk gitu. Oh, daripada Sukma isi berudu juga. Ya, kembaran kamu ya. Mending diisikan cupangnya bapak kan banyak. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat 5 menit dulu gitu biar minum-minum dulu ya sambil buat sobat Bana nih yang pengen share opini gitu ya tentang nongkrong tapi dompet tipis gitu ya, langsung aja hubungi kita di 085634545545. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang ngopi santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi pastinya di podcast kali ini ngobrol santai ya dengan tema nongkrong tapi dompet tipis. Nah, aku pengen nanya sama ini siapa namanya, Erik Iya. gitu ya. Gak mungkin dong kamu itu ngobrolnya soal bola aja dan apa namanya game gitu. Nah biasanya kamu tuh kalau di tempat tongkrongan kamu pengen ngobrol sesuatunya sama siapa, ngajaknya sama siapa gitu ya, terus yang diobrolin tuh apa gitu? Kalau
soal sama siapa ya tergantung apa ya keakrabatannya sih Kak. Kalau Kalau masa nggak akrab tetap kamu ajak nongkrong? ya apa teman yang asik aja. Kalau yang ayah asing kan kayak canggung banget gitu. Kok gimana sih kok ngajak nongkrong yang apa ya tidak akrab, tidak kan canggung gitu. Apa soal ngobrol ini biasanya kan bisa random loh Kak. Tapi yang sering kan biasanya soal game, soal bola. Pernah nggak ataupun- ngobrol serius gitu? Ya pernah gitu Kak. Apa tuh? Tentang apa deh gitu? Tentang apa? Bukan masalahnya apa gitu kan? Kalau serius paling soal apa materi sekolah gitu Kak. Itu gak serius itu kalau menurut Cindy. Aduh. Iya kan? Aduh serius tuh kan mungkin ngobrolnya soal aku hari ini patah hati. Aduh. Atau hari ini aku kayaknya lagi ada masalah nih sama ini gitu loh. Oh gitu ya. Pernah? Kamu pernah pernah nggak kamu ya. curhat gini deh. Pernah nggak curhat masalah cewek sama teman cowokmu gitu aja dulu di Aduh. tempat nongkrongan? Kok ya kalau itu ya pernah sih Kak, tapi ya nggak sering Kak. Kan itu termasuk apa ya privasi, kan nggak enak kan juga teman masa dicurhatin terus itu. Oh kan. gitu. Kita nggak ada rasa kayak gitu ya. Iya benar banget. Berbalik dong kita. Nah, berbanding terbalik. Oh berarti kamu pernah, tapi Iya, jarang. jarang gitu. banget ya. Itu biasanya kamu curhatnya sama satu orang itu atau gimana gitu? Nggak tergantung apa ya keakrabannya sih Kak. Kadang ya cuma satu orang, kadang ya ada banyak gitu Kak. Tergantung apa di tongkrongan itu ada berapa orang gitu Kak. Gitu. Oke. Oke. Kalau Sukma sendiri? Kalau aku sendiri pastinya berbanding terbalik sama Erik ya, yang kalau misal kita punya teman pasti kita curhatin gitu Kak. Apalagi temennya udah deket banget itu, bahkan ketika kita lagi bad mood pun aja kita cerita gitu loh. Mungkin kita hari ini tuh lagi, kalau kita nggak punya cowok ya gitu. Kalau nggak punya cowok pasti kayak gitu, pasti temennya sasaran cerita gitu, sasaran marah, bahkan itu aku pernah banget Kak. Jadi ketika hari itu bener-bener lagi bad mood, lagi bener-bener pusing banget, terus tiba-tiba dia ngechat nih, kayak tiba-tiba mood kayak dia tahu, oh nih temen aku lagi pusing nih, aku chat aja lah kayak gitu loh, kayak punya ilmu batin kayaknya ya. Oh, dianya udah ngerasa. Kayaknya gitu, dan itu sering banget dia kayak gitu. Jadi dia kayak ngerasa aku nih lagi pusing nih, aku lagi butuh temen buat cerita tuh, tiba-tiba dia ngechat gitu aja, tanya kayak gimana, aman nggak gitu tiba-tiba, terus kalau nggak gimana kamu keadaannya hari ini, gimana ada cerita nggak kayak gitu, karena dia mungkin ngerti aku nggak punya cowok. Ya kalau itu diposisikan ke Erik kan ya kayak aneh gitu. Iya. Gue hari ini. Aduh. Nah, kalau di usia Bapak gitu ya. Di Gen Alpha ini ya Pak ya, Gen Alpha ini loh. Aku ngomongin Gen Alpha loh Pak, ya kan. Itu apakah masih ada sesi-sesi curhat gitu Pak? Kalau lagi nongkrong gitu. Jarang sih kalau masalah bang lah ya, cuma ngomong berdua itu, tapi kalau 3, 4 ya, masalah curhat. Jarang ya. Kayak kenapa cowok tuh jarang curhat Pak? Kenapa tuh? Nanya nih. Dia tidak bercerita. Oh gitu. Oke, nice. Tapi Sukma pengen tanya sama Bapak. Bapak pernah nggak sih misal sama istrinya Bapak nih, terus nongkrong bareng-bareng sama teman-temannya Bapak juga, teman-teman Bapak juga bawa istrinya, bawa suaminya gitu tuh, misal pernah nih Bapak nongkrong nih bahas apa gitu, soalnya Sukma nih pernah Kak diajak gitu kan. Kamu diajak nongkrong sama Pak Sutri. Iya, terus mereka tuh kayak bahas soal anaknya Kamu mending apa? Ngomong aja. tapi saya di situ anaknya nggak ada, jadi gitu. jadi cuma mini doang gitu. Jadi mereka bahas soal anaknya ini. Nah mungkin ini kan versi yang mungkin teman-temannya Sukma nih. Kalau cuma aku tanya ke Bapak nih, gimana Bapak pernah enggak, kalau misal pernah apa nih yang diobrolin gitu? Sampai saat ini tidak pernah ada
Oh, tidak pernah. Iya. Oke. Biasanya oke. sih kayak gitu tuh yang diobrolin adalah pencapaian anak-anak. Iya, biasanya punya kayak lebih ke ya maksudnya kalau dibilang sombong enggak juga tapi pasti ada lah yang kepikiran kayak gitu loh Kak. Misal ada yang nambahin, "Ini loh anakku udah S1." Nanti ada lagi yang nambahin, "Anakku udah S2 di sana gini," kayak gitu. Jadi aku Anakku sudah PNS gitu. nah kayak gitu juga. Jadi telinga aku nih kadang ya Allah kenapa sih harus kayak gini gitu. Mungkin Bapak bisa memberi saran nih untuk ini loh Pak, masyarakat Gen Z ini loh Pak. Masyarakat gitu. Yang dia tuh mungkin udah panas telinganya dibanding-bandingin sama tante-tante di luar sana gitu loh maksudnya Pak. Kan kita semua kan punya tante. Iya. Terus aku kan tante-tante. Iya, siap tante. Percaya. Gimana tuh Pak? Aduh, langsung diem. Pak, Kalau itu suaranya Aduh, sinyal. suaranya putus-putus Pak. kok bisa ya? Jadi itu dengan nikmat semua. Ya memang nggak bisa Pak kuat satu aja. Harus satu sama lain. Aduh. Kan ini terbiasa banyak orang kalau. Oke, gimana Pak? Gimana Pak? Kalau kita, pertama kalau kita tuh jarang sih ngobrol ngajak pasangan. Itu memang kalau cowok itu kebiasaannya kalau sama cowok itu cowok, kalau sama pasangan jarang sekali. Kita kalau keluar ya bareng-bareng tapi kalau mempertemukan pasangan dengan pasangan itu jarang sekali. Iya. Kenapa nih Pak? Maksudnya kan nggak sekarang nih Pak, dulu gitu waktu Bapak masih waktu-waktu awal-awal gitu loh masih muda-muda. Sekarang masih muda, maksudnya yang dulu gitu masih pengantin baru gitu setahun 2 tahun lah. Masa nggak pernah sih Pak? Nggak pernah. Kata rahasia tahun laki-laki. Oh iya, kartunya ada di temen-temennya. Meskipun kita nggak ikut nongkrong, tapi kita udah tahu. Iya, sebenarnya apa gitu. kan. Iya bener. Ya pantas ya. Oh gitu Bapak. Oke. Tapi jarang-jarang ngajak. Tapi apa bener gak sih Pak kalau misal kita ngajak pasangan gitu ya ketika nongkrong sama teman-teman kita, apakah nongkrongan itu jadi nggak asik? Itu apa bener sih Pak? Apakah fiktif belaka gitu? Ya iyalah. Kenapa Asik banget. jadi tidak asik kan ngobrolnya jadi banyak perspektif gitu Pak. Kan katanya tadi soal ngobrolnya kan soal kehidupan dan lain-lain gitu kan. Cewek kan juga banyak perspektif gitu. Kenapa jadi nggak asik? Apakah ada obrolan yang tidak bisa diungkapkan gitu? Ya kan? Bener, ada. Ya. Iya, Gimana Pak? Gimana? ada obrolan yang tidak. Oh gitu. Hening. Ini aku udah dengerin banget ya ini. Sinyal. Apa mungkin ada ya? Apa? Gimana? Jadi nggak sama, bener. Gimana Pak? Kontennya nggak sama. Orangnya Apanya nggak sama? nggak bisa. Apanya yang nggak sama Pak? Ada cerita. Ada jeda. Iya bener. Enggak sih Pak, kayak lebih nyendet-nyendet. Iya gitu bahasanya. Sinyalnya nyendet-nyendet. Kurangin beberapa. Oh, apanya Pak? Bebannya ya. Tahu aja kita beban. Aduh. Kalau sambil udah Pak. Kalau Nah, Oke. dengan ngajak apa? Yang pertama kita nggak bisa kecapean kita di rumah. Ini kalau di rumah nggak kayak gitu, Pak. Terus kalau pasangan juga biasanya kalau di rumah main apa? Saat ini ya yang nggak bisa sama pasangan kita nggak cocok kayak gitu. Oh. Akhirnya apa ya, yang lain nggak tahu sih, ada lagi kadang-kadang juga tahu. Nah,
lihat ekspresi Mbak Cindy dengerin suara bapak. bahasanya masih jadi nyender Iya. Pas poin pentingnya ini nggak kedengeran. Oh gitu. Nah pas kayak gini jelas. oh gitu Pas gini jelas. jelas memang Tuhan tidak menakdirkan untuk aku mendengar pendapat Bukan baru. aduh bapak bentar bapak benerin sinyal dulu, kita nanya dulu nih sama gitu ya. Oke. Nah ini kan kalau tadi Erik itu kan bukan ngobrol sempat ngobrol sama temennya gitu tapi tidak selalu gitu kan. Nah kalau Sukma sendiri gitu ya, tadi pertanyaanku apa ya ke Erik, ngobrol soal pasangan nggak gitu? Apakah setiap kamu ketemu sama temenmu pasti ada ngobrolin pasangan atau enggak gitu? Tergantung yang diajak ngopi Kak. Jadi kalau misal aku nih ada tipe teman-teman yang misal aku ngopi itu kita cuma ya bercanda-canda. Ada yang memang kalau aku ngopi nih selalu bahas tentang dia yang ganti-ganti pasangan. Terus ada yang tipenya dia gimana nih, tanya kayak gimana kuliahnya, gimana kayak serius gitu loh ngobrolnya tuh kayak gimana skripsinya, udah semester seberapa kayak gitu ada. Kamu pernah nongkrong sama cewek nggak? Maksudnya cewek-cewek gitu, bukan satu aja. Oh kalau itu ya pernah sih tapi nggak sering gitu. Kalau sama cewek pasti kamu kan membedakan topik, ya Ya, nggak? pasti. Nah, biasanya yang kamu obrolin sama cewek itu apa? Ini apa? Kenapa sih cewek itu rumit ya? Ini malah bahan buat ini kita bertengkar sih kalau kayak gitu. Kalau aku ditanya kayak gitu ya. Oh gitu. Oh berarti kamu tipe-tipe yang mancing emosi. Tapi Ya benar. kalau cewek emosi kamu biasa aja. Ya tergantung apa ceweknya gimana gitu. Oh gitu. Iya. Biasa aja dia, aku sering emosi tau kan. Iya aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Masa? Itu untuk kamu kan orang lain beda. Gitu. Biasanya yang benci-benci kayak gitu loh Pak. Enggak. Ya Enggak pokoknya kok. nanti dia itu. Enggak. Kalau aku dulu nongkrong mungkin tipe-tipe kenapa aku ya? Aku nggak ada yang nanya. Ya udah aku yang nanya deh kalau gitu gantian gimana nih kalau Kak Cindy ini tipe-tipe nongkrongnya yang gimana kan Kak Cindy ini jauh nih kan di Surabaya ya jadi kan pasti beda lah nongkrong di Ponorogo Ngawi sama daerah kota besar gitu itu gimana nih Kak kalau Kak Cindy nih? Tanya. Tipe-tipe nongkrong dari mulai nongkrong di angkringan sampai yang mungkin sama teman-teman yang ya pasti ada temen yang fancy kayak gitu tuh ada gitu ya, bukan maksudnya sombong tapi memang pernah gitu kan, jadi kayak jadi pengalaman aja gitu. Nah kalau di tempat-tempat fancy itu biasanya kita nggak ngobrol sih, lebih tepatnya adalah foto aja. Oh gitu. Iya. Mengabadikan momen. Iya benar. Tidak mau melewatkan 1 detik pun untuk tidak foto ya. Gitu ya. Apalagi ke perempuan. Apalagi itu perempuan semua nih. Nah, Apa ada laki-lakinya juga? Perempuan. Oh perempuan. Tapi kan kadang-kadang cowok nggak ada yang kayak gitu kan. Biasanya mereka lebih prefer pilih kopi-kopi 5.000-an gitu kan. Iya. Nah daripada kayak gitu. Tapi tergantung juga. Iya, nggak semuanya kayak gitu sih. Sama cowok tapi cowok sendiri maksudnya kalau di tempat fancy. Gitu loh. Waktu itu. Sama si Erik. Apa yang lain lagi? Oke siap. Gitu. Tapi tapi jujur aku tuh lebih suka nongkrong yang apa namanya yang di angkringan kayak gitu. Jadi lebih waktunya lebih banyak, ngobrol juga kita nggak mikirin orang lain karena pasti kan orang lain juga cerita sendiri-sendiri gitu kan, apalagi juga kalau itu kan keadaannya di outdoor ya biasanya tuh pasti rame, jadi kayak orang nggak bakalan notice kita buat cerita itu. Benar. Apalagi kalau udah gibah, wah itu seru banget ya kan. Suara saut-sautan terus gitu menurut aku gitu. Jadi
Kalau misal lagi di angkringan rame itu biasanya bahasnya antara gibah sama bahas tentang apa ya? Ya keseruan-keseruan aja sih kayak gitu-gitu. Tapi kalau curhat biasanya kalau aku ya itu tipe yang pilih tempat yang sepi aja, yang sepi, terus memang hidden gem kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu buat ngobrol. Oke. Gitu. Jadi ya beda-beda sih tempat aku kayak di angkringan aku ngobrolnya ini, di tempat kayak gini aku ngobrolnya Tergantung ini. tempatnya dan Kalau kita aku kayak pengen gitu. Tapi memang rata-rata kalau memang di Surabaya itu kan warkop kayak gitu banyak cowoknya. Wah. Nah itu biasanya sih kita paling kalau enggak ya main kartu tanpa uang gitu kan, tanpa uang. Kalau enggak ya kita mau nyanyi-nyanyi atau enggak kalau kita masih mahasiswa kan pasti bahasnya tentang organisasi. Iya, benar itu. Gitu sih Oh, kalau gitu. aku dulu. Kalau kakak kayak gitu. Kalau di umur-umur sekarang pasti kan update kehidupan ya sama teman. Apalagi kalau nongkrong jarang sekarang sudah. Karena udah capek kerja juga kayak gitu. Terus Iya. nih Kak Cindy kan punya pacar nih. Oh jangan benar. Kan brandingku kan gak punya pacar. Nggak boleh gitu. Ya jangan dulu. Maksudnya nih kan kakak punya pasangan nih. Pernah nggak sih kakak nongkrong gitu? Maksudnya sama teman kakak yang dia juga punya pasangan dan kayak double date atau berapa orang tapi dia bawa pasangan juga gitu. Oh pernah sering. Sering. Ya. Terus gimana tuh? Apa yang Apa yang harus aku lakukan? Mbak, maksudnya apakah ngobrolnya, apakah pasangan kakak ini juga akrab gitu apa memang gimana? Oh maksudnya pasangan aku bawa pasangan. Iya, Gitu. semuanya teman-teman kakak Aku juga. mana pernah bawa pasangan. Pak Ardian tahu. Oh berarti kalau sama pasangan sendiri nih mainnya sendiri. Iya. Gitu. Jadi aku belum berani untuk mengajak ke tongkrongan karena aku tahu mood teman-temanku gimana gitu kan. Apalagi kalau bisa dibawa ke radio sudahlah habis ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau temanku bawa Pasangan. pacarnya, itu sering gitu. Jadi kalau aku siasatnya adalah pasti kan pasangannya tuh meskipun cowok ataupun cewek gitu ya pasti aku ngajak ngobrol sih Yang cewek. Cowok si juga. pasangannya. Iya jadi kayak balance gitu loh. Jadi jangan kita ngobrol Sama yang ceweknya aja. gitu. Jangan sampai juga teman kita tuh ngerasa kita ngobrol sama pasangannya doang gitu. Jadi kayak benar-benar kita harus balance gitu. Jadi aku sempat ada case kayak deket sama pasangan teman-temanku gitu. Jadi ada kayak dia tuh nanya ke aku, ini gimana sih temanmu ini kayak gitu. Jadi tempat curhat mereka berdua gitu akhirnya. Gitu. oke. Jadi aku bisa ya alhamdulillahnya bisa memposisikan itu. Apakah begitu Bapak juga? Diam-diam aja Pak, sudah selesai sama sinyalnya. Trik bang. Gimana Pak? Kok diem aja? Oh, Erik kayak perlu main Pak. Erik kayak perlu main. Iya, tadi aku nggak bisa bayangin kalau misal Mbak Cindy berdua sama Erik. Apakah studio ini akan sepi hening? Aku yang nggak bisa ngatasin adalah kemarin kesal sama Wahyu. Udah aku pusing banget, aku udah nggak mood. Itu baru pertama kali aku podcast sama orang tuh nggak mood ya itu. Setelah bertahun ya. Iya, coba ada cerita. Aku nggak bisa ngelihat kemarin soalnya aku buka Space tapi nggak bisa lihat. Sinyalnya menjelek di sana. Ya gimana kayak kan kamu tahu aku bertanya sepanjang. Iya, terus jawabannya singkat banget pasti. Gitu aja. Gitu aja. Kayak gitu. Terus kamu kira aku apa? Kamu kira aku Najwa Shihab ya? Oh gitu, pantes tantrum. Iya, aku males aku. Oke. Oh gitu, Nah, oke. dari Erik deh ada yang pengen ditanyain sama gen alpha dan juga gen milenial ini. Iya kan? Boleh deh, boleh. Gini, kalau tuh yang paling tepat di mana? Gimana? Kalau tipenya Erik. Gimana, Pak? Ngobrolnya Erik itu ya tempat yang sepi. Oh. Tipe ngobrolnya Erik tuh
kamu tempat nongkrong, prefer tempat nongkrong yang kayak gimana? Kalau seperti itu kan nggak ada sih apa prefer gimana, tapi kan di mana aja bisa, kecuali kan aku lebih suka nggak tempat yang rame-rame sih, misal kayak berdua bertiga itu aku lebih nyaman gitu. Kalau rame-rame kayak tenaga kayak habis gitu, kayak bingung gitu. Enggak, gimana. maksudnya tempatnya tuh lebih ke tempat yang sepi atau yang rame nggak apa-apa gitu. Oh, lebih ke sepi Kak kali itu. Sepi, kuburan kali ya. Enggak bercanda. Tapi agak sampai situ. Oke. Jadi mungkin sama ya, cowok-cowok tuh sukanya sepi-sepi, Gelap-gelap. kayak gitu. Gak ikut-ikut loh Pak, gak ikut-ikut loh aku ini. Oke. Kakak nggak tanya ke aku nih. Erik aja yang tanya dari tadi. Ya kan aku dari tadi nanya kamu. Erik dia aku pengen tahu. Kamu kan pasti penuh pertanyaan gitu ya. Tapi sebelum itu aku selalu salvo kalau kamu ngomong ya, kayak aku berasa ngomong sama Ustadz, tau gak sih? Iya. Oke, aku pengen tahu seorang Erik akan bertanya seperti apa gitu soal nongkrong sama kita gitu. Gimana ya? Ya, gimana tuh? Aku juga bingung ya. Kalau perempuan kalau nongkrong saya lihat kan kok sering mengabdikan momen kayak tiktokan, fotoan. Iya, terus? Itu apakah harus itu Kak gitu. Apakah harus foto sih Iya, gitu kan? Iya, tiap nongkrong atau jogging atau beraktivitas yang lainnya kok banyak banget itu mengabdikan lewat kamera itu Kak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak Kayak aku tadi sebelumnya jadi pasti itu deh. kayak, apakah harus diabadikan gitu? Iya. Kalau nggak diabadikan kenapa gitu? Iya, Boleh Kak. dijawab sama Sukma dulu ya. Kalau aku sih memang sebenarnya nggak harus, tapi ketika memang itu momennya bagus ya buat apa enggak? Karena kan kita nggak tahu nih besok kita bisa kayak gini apa enggak gitu loh. Gitu. Itu kalau dari aku. Gitu. Itu. Kalau dari aku sendiri, aku bukan tipe orang yang suka foto-foto sebenarnya. Oh, iya. Jarang banget foto, tapi sekalinya mood foto banyak gitu. Jadi apalagi kalau semakin intim pembicaraan ketika nongkrong, semakin tidak ada foto gitu Iya. kalau aku. Tapi kalau memang banyak bener-bener kita ngumpulnya jarang kayak gitu-gitu, aku baru tuh mau foto. Kalau untuk TikTok sendiri aku jarang sih. Lebih suka sendiri karena kalau misal sama teman-teman pasti aku kelihatan yang gak cantik gitu. Insecure banget. Kok sama? Tapi aku pede kalau aku sama sama Erlinda. Pede aja ya kan. Iya kemarin yang kita tiktokan Bapak lihat enggak? Nah Pak, Bapak bisa menyanggah. Gimana Pak? Ya, kali itu kan Gimana Pak? susah. Susah? Apa yang susah Pak? Soalnya penuh. Oh penuh. Allahu Akbar. Gak penuh loh Pak. Yang kecil kan Erlinda toh, jadi space-nya banyak. Ini kan kamu menjadi penonton. Dirimu dengan nonton dengan baik. Suaranya kayak ini ya, tenggelam banget gitu loh. Iya Pak. Bapak jangan Bapak menyelam. Bapak pusing habis itu. Kalau di Ngawi, Sukma Kalau di Ngawi Sukma pernah di depan MPP, terus di Mangkal ya? Astagfirullahaladzim. Enggak sih. Terus di Ades. Tuh, aku di Ngawi baru 2 kali, Bapak. Di Ades sama di depan MPP, udah itu aja. Erik, Lebih itu Kak saya nggak tahu tempatnya, pokoknya sampingnya Suryamat ya Pak kalau soal nongkrong Kak. Kalau itu depan malah kalau dari si Faisal sama si Bayu. iya di situ dan yang pernah juga yang dekat alun-alun sampingnya Masjid Agung itu Kak. Oh alah, that's good. Iya itu. Oh di street food. Iya. Nanti kapan-kapan kalau udah
Ih, bapak mah kapan-kapan terus. Ya sabar dong. Iya sih, bapak kan sibuk ya, I know. Saya mengerti. Itu guruku kami. Oh, Bismillah. Bismillah. Ah, Oh, gitu. Terus kalau di Ngawi bandingin sama di Pondok, bagusan mana? Apanya nih Pak, tempat nongkrongnya? Kalau sama aja, karena kan kayak di depan jalan MPP itu kalau di Ponorogo sama kayak kalau di Ponorogo juga namanya jalan Malioboro kayak gitu, karena modelnya kan satu arah, terus emang khusus buat yang nongkrong kayak gitu. Menurut dari segi budget sama tempat sama. Kalau di kafe-kafe yang kayak di sini kayak di Hore, terus apa ya, Hore ya, bener ya Kak? Hore. Simpan latas dan Tuh kan kayak gitu. Bayangin berapa kali kita berdua doang podcast, gimana? Nah terus kalau misal di kafe kayak di Ades, di Hoki itu juga sama aja dari segi harga, terus ada karaoke ramenya itu semua gitu. Maksudnya ada yang nyanyi gitu loh, kok karaoke apa sih kakak ini. Itu sama nggak jauh beda gitu. Gitu. Pertawanan dari. Tapi bervariasi mana? Secara tempat nongkrong nih sama Ponorogo dan sama Ngawi gitu. Bervariasi mana? Belum tahu karena aku kan belum menyelami di Ngawi Kak. Baru 2 itu aja. Mungkin Berarti harus nanti nongkrong sama kita-kita. iya, ayo dong. Ayo. Aku sekarang sibuk. Kayak Sibuk gitu. pacaran. Tuh kan Bapak tahu kan. Ya gimana ya, bahagia dulu lah ya. Masa dari kemarin transfer terus. Aduh, dibahas lagi deh. Gak apa-apa, udah biasa. Udah biasa. Datang masih kayak udah transfer berapa sih? Ya banyak lah. Aduh. Oke. Nah, Cindy parah. aduh capek nih Pak, capek. Kita istirahat dulu ya Pak ya. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi, cari topik-topik yang cari pembahasan yang lain juga gitu ya. Jadi tetap stay tune aja bareng sama kita di Ajang Ngopi Santai. 104,5 FM Bahana Radio Soul, mana kita kembali lagi ya ngobrol santai dengan topik nongkrong tapi dompet tipis. Ya Cila kayak ada yang dibalesin aja nih. Ini ya Gen Alpine loh. Soalnya kita nggak bisa lihat. Gitu. Oh iya ya, Nggak bisa lihat. aku yang bisa. Iya. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrol soal nongkrong tapi apa namanya dompet tipis, terus tempat nongkrong di mana, tipe-tipenya. bahan obrolan kayak gimana gitu ya. Aku pengen tahu nih dari kalian gitu kan, pasti kan di kala dompet tipis gitu kan. Pasti kalian juga ada jiwa-jiwa pengen nongkrong gitu ya karena stres atau apa gitu ya. Caranya kamu memanage dompet kamu gitu loh untuk tetap nongkrong gimana? Siapa dulu nih? siapa dulu? Aku aja dulu deh. Aku susah banget. Oke, aku deh. Kalau aku sendiri sih pernah pengen banget nongkrong tapi bener-bener bokek, nggak ada uang gitu malahan ya. Tapi pengen nongkrong, alhasil ternyata tiba-tiba ada temen yang ngajak dan aku traktir. Ya siapa sih yang nggak mau kalau ditraktir Oh, gitu. gitu. Kalau ditraktir mau lah. Kalau namanya orang udah bener-bener nggak ada uang terus nongkrong kan nggak bisa ya, kayak ya kali mau kasbon kan nggak mungkin gitu, apalagi baru di sini sebulan masa ya mau kasbon buat nongkrong doang kan malu gitu. Nongkrong di kasbon. Iya, terus kalau misalkan gimana manage-nya ya itu tadi, kita mungkin cari tempat-tempat nongkrong yang sesuai dompet kita, maksudnya kayak misal cari yang ya nongkrong 5 ribuan kayak gitu, mungkin yang
cuma sekedar buat nongkrong ngobrol kayak gitu aja, dan itu nggak harus tiap hari. Jadi itu ya, jangan menormalisasikan nongkrong tiap hari kalau kalian nggak banyak uang, itu aja sih. Jangan kebanyakan kan sekarang gengsi ya kak ya, nggak punya uang tapi kayak gengsi itu dia nongkrong, kita diajakin kita harus ikut. Sebenarnya enggak sih, karena aku tipe orang yang misal benar-benar kita udah nggak ada ataupun kita memang mau hemat, itu ya udah, kalau misal kita diajak ya kita nggak mau ya nggak mau gitu, nggak bisa gitu. Karena ya kita nggak mau juga misal kayak ya nggak apa-apa udah ayo aku bayarin, tetap nggak enak ya kan. Misal kayak beberapa kali ya, kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, kalau sering terus dia udah bilang kayak gitu kan malu juga kitanya, kayak gitu sih kalau aku. Tapi kayak gitu oh iya, aku lupa mau ngomong apa. Terus Erik gimana? kebiasaan dah. Iya. Kalau aku iya Nggak Bapak. konsen Pak. Iya. Gak konsen, iya malam minggu nih Pak. biasanya tuh ada yang VC Pak, tapi tadi nggak tahu nih. Ya kalau gak bisa dong, kita harus profesional. Alah kemarin enggak. Giliran kalau berdua sama Sukma enggak ada kayak gitu Pak. Ya gak bisa. Lanjut. Jadi Erik gimana nih? Ya kalau nongkrong ini kalau pas dompet lagi bokek maupun uang sedikit kan teman-temanku agak entengan ya Kak. Kalau Endengan itu ya, gampang bikin gampang Mudah, traktir mudah. itu, bikin dimudahin itu Kak. Tapi kan tapi di lain hari kan aku juga membalasnya seperti yang pernah mentraktir itu kayak kopi kan. kamu kayak waktu ngerasa itu- diintimidasi. Tegang banget ngomongnya. Iya loh Pak. Ya. Kayak aku emang kurang soft spoken apa? Aduh, soft spoken enggak tuh. Aku semenegangkan itu ya. Biasanya di sini soft spoken tuh Pardian. Enggak lah, kamu belum tahu, belum pernah dilibas ya kamu ya. Tiap hari. Tiap hari. Ya, terus Erik gimana Erik? Di lain waktu aku juga membalas seperti menraktirnya juga seperti memberikan kopi atau jajan yang sesuai lah di waktu itu begitu lah. Tapi kalau benar kamu dompetmu pas lagi tipis, benar-benar kalau diajak sama temen gak nongkrong atau tetap nongkrong? Ya, tetap nongkrong Kak. Loh, berarti gak pernah dompet tipis? Ya pernah kan Kak, tapi kan beli makanan atau minuman sesuai dengan budget kita ya Kak. Sesuai kita tidak ya tetap bisa menjalin silaturahmi kayak gitu. Oh gitu. Dia tetap yang nongkrong, guys. Gak nongkrong gak oke. Siap. Hanya demi untuk main game bareng. Aku nih kalau ngobrolin soal nongkrong terus ngegame nih Kak, aku tipe paling nggak suka. Jadi aku kalau misal nih sama teman-temanku, aku kan lebih sering kalau di Ponorogo tuh nongkrong tuh kebanyakan cowok. Jadi aku malah jarang ngobrol sama ngopi sama cewek tuh jarang banget. Kalau nggak pas kumpul organisasi itu pasti baru banyak cewek. Kalau enggak itu pasti kebanyakan cowok, dan kadang aku cewek sendiri gitu. Nah itu pasti aku paling nggak suka, paling marah, dan teman-temanku akhirnya hafal gitu. Jadi kalau misalnya kita nongkrong, kita ngopi tuh nggak ada yang main HP. Jadi kita fokus, jadi kita fokus ke kita ngobrol nih, misal ngobrol apa gitu, gantian gitu. Jadi nggak hanya aku aja yang cerita atau si cowoknya yang cerita, enggak. Jadi kita momennya ketemu ini kan kadang nggak bisa seminggu sekali, kadang nggak bisa tiap hari juga. Jadi harus benar-benar dimanfaatin gitu. Jadi kalau misal kita ketemu, cuma pasti bilang kalau misal kita nongkrong terus kalian main HP apalagi main game, terus buat apa kita ketemu gitu loh. Mending kita video call aja dulu, kan udah bisa. Aku pasti bilang kayak gitu Kak. Jadi setelah itu tuh teman-teman aku ketika nongkrong ya udah nggak ada yang main game kayak gitu. Pasti nanti kalau misal udah selesai belum nih pembahasannya, kalau udah selesai ya udah kalian mau main game silahkan kayak gitu. Kalau aku tipe yang kayak gitu, karena berisik Kak. Maksudnya kita lagi nongkrong terus kamu main HP apalagi main game, terus orang yang kalau main game tuh mulutnya bisa diem, pasti nyeriwis ngomongnya A sampai Z semua pun binatang disebut. Aduh nggak bisa aku Kak kayak gitu. Kalau aku udah kayak gitu ya, apa namanya?
pasti aku teleponin satu-satu sih. Hmm. Jadi kan main game tuh, pasti aku jadi gitu. aku males banyak ngomong, pasti kayak gitu aku teleponnya, jadi kan kesel tuh. Jadi iya. harus pulang. Oh gitu. Gitu, biar kesel aja dulu. Nah, kalau bapak, Aduh, gen apa panggil bapak? lama nih kita nggak podcast kan Pak. Kalau bapak tuh tipe yang kalau diajak pasti ayo gitu, atau Oke, pasti gas. nol Pertimbangan dulu. kan dulu dompetnya gitu. Tergantung sama orangnya ya Pak. Kalau sama kita itu pasti nol. Kan mungkin. Ya, kan kalau mau pertama tergantung orang. Kalau dompet kebanyakan itu kecil sih, jadi ngapain? Pak. Ini Pak, ulangi lagi Pak. Suaranya ini. Kurang ya, putus-putus lagi Pak. Capek kan Pak? Sama aku juga capek Pak. Ya kalau itu cenderung ke orang. Hmm. Jadi, mau ketemu ngopi, ini ada yang diperlukan. Itu secara kan lebih kan waktu di rumah dan nongkrong di luar. Jadi oke, ada yang berubah. Berarti udah habis energi ya Pak untuk kegiatan kesana kemari gitu kan? Iya, kesana kemari. Gitu ya. Meskipun dompet ada nggak ada gitu ya, tetap mementingkan kesehatan jasmani dan rohani. Begitu kan Pak? Sampun sepa, Kenapa Pak? sampun sepa, Kangen sepa? sampun sepa. Sampun sepah ya. Oh, Pendengarnya cuma Erika yang baik. sabun sepa. Oh iya, bener-bener. Jadi kayak saling mendukung ya, punggung dan juga jiwanya capek gitu ya. Punggungnya gampang capek ya Pak sekarang Pak. Orang kita aja yang belum sepa gampang capek. Udah jompo banget. Itu kok di dulu kalau sering ngobrol sama cowok, kenapa gak sering ngobrol sama cewek? Kenapa juga itu ya? Alasannya apa? Alasannya kalau Sukma pribadi, emang Sukma temenan itu lebih suka sama cowok, karena kalau misal sama cewek ini kebanyakan cewek kan baperan ya Pak ya. Iya nggak semua bos. Iya kan iya bener nggak semua, tapi kebanyakan tuh pasti yang banyak yang baperan kayak gitu. Jadi nanti kalau misal apa-apa ada masalah kayak gitu, nanti pertemanannya udah gitu Pak, selesai. Kalau misal sama cowok nih, misal Sukma curhat atau cerita apa, itu cowok tuh ya ada yang dia modelnya mendengarkan, memberikan solusi, ada yang dia ya udah bodo amat kayak gitu. Makanya Sukma lebih suka temenan sama cowok karena itu tadi, Sukma menghindari hal-hal yang seperti itu, karena banyak banget Sukma permasalahan dengan pertemanan banyak perempuan, endingnya tuh bertengkar. Tapi kamu nggak ngerasa takut kalau misal ada kan kamu udah terkenal deketnya sama cowok-cowok gitu. Ada nggak sih dari yang mungkin cowok yang lagi deket sama kamu terus dia komplainnya kenapa kamu temennya sama cowok-cowok gitu? Enggak Kenapa sih, nggak sama selama ini nggak ada yang komplain. Cuma nggak ada yang kalau deket. Bapak tolong. Kan tadi aku udah di counter masalah langsung bilang nggak bisa. Iya, enggak sih, maksudnya kalau Sukma sekarang untuk usia sekarang dan untuk keadaan sekarang, Sukma enggak lagi pengen deket gitu. Cuma ya temen ya udah sekedar temen aja gitu, karena enggak mau yang lebih-lebih, nanti tambah beban, udah Sukma beban ya kan, tambah nanti ada beban lagi berat gitu. Kamu nggak mau mikir dia? Nggak mau Kak, karena kan kemarin kita udah bahas tuh di Aku tema-tema sebelumnya. menahan loh. Kamu buka ya, menjaga privasimu loh ini. Kayak gitu, jadi aku nggak mau. Jadi ya udah gitu. Misal banyak nih Kak yang tanya, misal
Emang kamu nggak takut nih nanti ada yang baper atau gimana? Enggak, karena kita dari awal emang udah berkomitmen bahwa kalau kita sahabatan ya udah kita sahabatan, nggak akan ada yang sampai rasanya itu lebih dari temen kayak gitu. Nah, Bapak percaya nggak kalau temenan cowok cewek itu nggak akan baper? Aman? Aman? Apa ya benar? Kalau di cowok aman dong. Nah, gitu kan. Jawabannya sebenarnya itu loh yang Tapi benar Bapak, aku menyanggah nih. Tapi ada loh Bapak yang kayak misal cowok sama cewek kayak gitu, tapi malah yang baper nih yang cowoknya. Yang ceweknya nih dia biasa aja, kayak gitu juga ada di pertemanannya Sukma. gitu. Ada Kak. Jadi dia bilangnya enggak kok, aku cuma teman, tapi ternyata pacaran kayak gitu, diem dia memang nggak ngomong ke yang satu circle ini, nggak ngomong gitu. Tapi mereka sering jalan itu terus dia tahu gitu. Tapi ya udah gitu. Yang penting nanti ketika memang dia nggak tahu ya kalau misal dia putus atau gimana, dia nggak bakal mencampur adukkan di circle itu gitu. Ya udah gitu. Itu urusan kalian berdua gitu. Kalau aku sih tipe yang kayak gitu. Tapi Apa? aman Cindy. Kenapa? Aman. Apanya yang aman? Sekarang aman banget, Pak. Oke. Iya. Karena hanya kita yang tahu. Oh gitu nih, main rahasia nih. Dari yang ganteng nih. Yang ganteng apa yang Biasa aja. bukan biasa sama yang jelek banget. Allahu Akbar. Berani aku ngomong jelek ya kan. Udah nggak ganteng, transfer terus. Aduh. Oke. Semoga aku nggak ikut-ikut kayak gitu Iya, ya Kak. jangan Semoga sampai. jangan Harus sampai. Bener. Memilah-memilih ya. Betul, apalagi di usia sekarang nih nggak lagi cinta-cinta yang apa ya, abal-abal kayak gitu nggak sih Kak? Yang Aduh, kalau ini kan juga. oh gitu. Ya kan dulu, Pak. Ini secara perlahan nih mulai dibuka-buka nih sama Bapak nih soal Mbak Cindy. Soalnya aku belum 1 bulan, nanti kita tahu sendiri gitu kan. Gitu. Oke. Nah ini terakhir nih kan kita udah tinggal 8 menit lagi gitu kan. Biar kita ada value-nya kita ngobrol, gak cuman kayak ketawa-tawa aja gitu kan. Kalau tips nih untuk Gen Z gitu ya, terus apalagi Bapak juga kan punya anak-anak Gen Z gitu kan, pasti kan sering dimintain uang sama anak-anak gitu kan. Cara memanage dompet agar tetap nongkrong gitu loh, jiwa sehat dompet juga sehat, itu kayak gimana gitu dari Bapak Kiai Haji Erik nih. Itu dulu nih gimana? Pak Ardian dulu ya. Jangan dong, kamu dulu. Erik dulu lah. Erik dulu dong. Kalau dari aku sih tetap apa ya, manajemen saja keuangan. Kalau tetap saja tetap nongkrong, tapi keuangannya tetap dijaga dan jangan apa ya, bikin apa ya, jajan yang berlebihan gitu. Gini deh, mungkin dalam menongkrong bukan satu hari, saat kamu nongkrong kamu batasin berapa budget gitu? Kalau dari aku sih minimal 10.000. Minimal 10.000. Paling banyak kamu keluar berapa? 100.000. Widih. Lebih banyak sama Erik. Aku nongkrong deh sama Erik, boleh nggak? Oke, berarti apa namanya? Apa tadi kamu pesannya? Gak sopan. Apa tadi kamu pesannya tadi? Tetap manajemen keuanganmu itu. Oh gitu. Apa ya? Tetap sisihkan keuangan, lebih bagilah keuangan ke apa ya? Keuangan sehari, keuangan darurat dan keuangan apa ya? Keuangan sehari-hari, keuangan sehari-hari, keuangan tidak terduga sama keuangan nongkrong. Harus dibajetin tuh ya kan, benar. Oke, itu kalau Erik. Gimana kalau Sukma? Kalau aku sih pastinya kalau misal aku nih kan uang saku dikasihnya per bulan nih Kak. Sebenarnya awalnya aku mintanya per minggu aja gitu, karena kalau misal per bulan takutnya nanti di akhir-akhir minggu udah habis nih. Nah akhirnya kata kakak udah kamu harus belajar manage keuangan
kekurangannya gimana, intinya 1 bulan aku kasih sebulan gitu, jatahnya 1 bulan. Nah akhirnya apa ya, aku tetap kayak mencatat gitu loh, misal pemasukan dikasih segini, pengeluarannya buat apa aja gitu. Misal pertama nih pasti bayar kos dulu nih. Nah nanti kalau udah dikurangin itu, nanti misal per minggunya aku budget 100.000 misal nih buat makan, buat apapun itu aku budget misal 100.000. Jadi otomatis kalau misal aku pengen banget nongkrong itu aku cari di akhir-akhir, karena ibu pernah pesen gini, kamu kalau pengen beli makanan yang enak atau pengen beli apa barang itu di akhir-akhir aja, jangan di awal. Karena apa, kalau kamu belinya di awal, nanti pas di tengah-tengah atau di akhir kamu pengen apa-apa, kamu udah nggak punya uang. Jadi intinya nabung dulu. di belakang Iya, di belakang aja. Jadi intinya misal seminggu nih kita budget 100.000, otomatis kalau kamu pengen jajan ya udah di hari antara Jumat, Sabtu sama hari Minggu, jangan di hari Senin, Selasa, maksudnya di awal-awal gitu. Tapi kalau emang kamu kepepet banget pengen, ya udah, intinya kamu gimana cara kamu itu memanage. Kalau dari ibu sama kakak dibilangnya kayak gitu. Kamu 1 minggu tuh 100.000? Enggak. 100.000 itu cuma buat makan. Kalau misalkan kalau nasi kan masak sendiri. tuh kan mulai kan. Kalau nasi kan masak sendiri. Nanti kalau udah di kantor ya jajan ya kan ya Pak. Minimal kalau di kantor tuh jajan 10.000 lah, sama apa kayak gitu, sama bayar Linda kayak gitu. Nanti kalau misal bawa bekal paling beli es aja gitu. Kalau pasti itu wajib itu. Nanti misal pulang mau, kalau udah mager nggak beli makan ya nggak makan. Mau nggak tips? Apa tuh? Kamu bawa nasi, nanti Mbak Yuni nanti bawa kerupuk, bawa ini, Bawa jadi kamu jajan nggak kayak keluar gitu. budget gitu. Tapi kadang juga tetap aja kita jajan. Kadang kalau misal mau jajan tuh kita bertiga gini, besok nggak usah bawa bekal, kita jajan aja. Iya, gitu. Jadi janjian dulu kita. Soalnya kadang kalau misal nggak janjian, aku bawa bekal, Mbak Elinda sama Mbak Yuni nggak bawa bekalnya, jajan aku ikut jajan dong. Iya, Nah itulah kayak gitu. pikiran setannya. Oh, pasti jajan. Nah, itu sih kalau aku yang pertama pasti mencatat dulu pemasukan dan pengeluarannya. Terus kalau misalnya mau jajan ya bener-bener dipikir banget Kak gitu, kayak ntar kalau aku nongkrong sekarang besok aku masih bisa makan nggak ya, ibaratnya kayak gitu loh Kak, kayak gitu. Karena aku pernah banget ngalamin kayak misal di akhir bulan bener-bener udah nggak ada uang sama sekali kayak gitu. Jadi kalau misal udah nggak ada uang, beras habis kan juga susah gitu. Mau telepon ibu juga kan udah dijatah segini gitu kan, nggak enak juga kan, udah gede gitu. Masa ya bener masih di Allahu Akbar. Jadi biduan kayak Aku sempat kepikiran jadi biduan nggak tuh seperti itu. Jadi bener-bener kita harus belajar memanage-nya dari situ kalau dari segi Sukma gitu. Kalau dari Bapak nih Pak, kasih saran buat kita semua agar tetap nongkrong meskipun dompetnya tidak aman. Walaupun kanker ya Pak ya. Apakah kita harus punya teman-teman yang kaya? Gitu. Kayaknya poin utama deh itu. Oh iya itu benar. Ya deh. Gimana Pak? Gimana ya, kalau menurut sama anak-anak ini kopi ataupun kita tuh malam penting. Jadi kalau pas malam itu aku ada uang tambahan, mereka hari Senin sampai mana, tapi kalau hari ini kita lebih gitu kan, itu buat gen alpha lalu pengeluaran. Dan Alta siap. umur sudah kemarin sudah jadi kan kalau keuangannya baik. Terus kalau nongkrong ya di yang nggak kerja seperti malam Jumat kan, ya kan mereka kalau hari Sabtu biasanya kita malam Jumat malam itu memang waktu di mana antara masuk dan terus kita di pangan dan juga itu, jadi kita waktu kalau udah jam 11 biasanya kalau para cowok itu
nggak lihat dilakoni, tapi kalau itu makna dan gitu. Hmm. Oh, ah, Krik-krik. Iya. Kasih pesan terakhir nih Pak buat kita maksudnya pesan tuh kita gitu loh. Apa namanya itu Pak? Apa? Biar kita tetap memanage uangnya gitu loh Pak. Kayak kita gitu loh, yang khususnya bukan yang lagi kerja. Kalau kerja kan pasti gitu. kita punya uang gitu loh. Pasti. Pasti kita punya uang nggak selalu sih. Tapi kan pasti ada pemasukan dong. Gimana tuh? kalau punya circle, jadi dalam arti hari ini circle besok kita jadi rolling, itu aja. Di rolling Pak, gimana Pak? Gini, dalam satu hari ini yang besok aku Oh gitu, iya, tahu. Tapi kadang kayak gitu ada yang nggak tahu diri, Pak. Duh, ya berarti jangan ditemenin kayak gitu. Ya udah masuk ke circle terus gimana dong? Ya Udah udah. terlanjur. Kita gak usah. Iya kayak gitu. Kebanyakan soalnya ada kayak gitu yang misal kita traktir nih besok giliran waktunya misalnya waktunya dia nih gitu, dia malah nggak ini kayak pura-pura sibuk atau gimana, tapi ntar giliran ikut belibet ya, giliran ada yang traktir nih dia semangat banget. Kebanyakan kayak gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih untuk Sukma, Erik, dan Sama-sama. juga Bapak yang udah memberikan pesan pada malam hari ini gitu ya. Semoga kita ini kan obrolannya gimana Pak? kayak terakhir tadi Ya ini semoga memberikan pesan untuk Sobat Bana semuanya yang Gen Z, Gen milenial dan Gen Alpha seperti Bapak gitu kan. Yang dompetnya lagi tipis banget tapi pengen nongkrong, bisa nih diterapkan positif-positifnya dari teman-teman kita semua gitu ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir pada malam hari ini. Next kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang pastinya lebih seru lagi. Nah saatnya kita undur diri dulu ya. Kita mau Iya. malam mingguan dulu. Betul banget, Bapak nggak diajak. Bapak masih sibuk dengan ikan cupangnya, ya? Oke. Kita mau mamingan dulu. Oke, yes. Kita pamit man. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.